Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi pembagian pada tema 1, subtema keempat, kelas 3. Simak ya. Pernahkah kamu membagi sesuatu dengan temanmu? Bagaimana caranya agar hasil pembagianmu dikatakan adil? Sistem operasi pembagian. Dalam matematika, pembagian dikatakan adil jika hasilnya sama tanpa meninggalkan sisa. Jadi, pembagian adalah membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Contohnya, jika kalian mempunyai 4 buah kue, kalian akan membagikannya kepada 2 orang, maka kalian harus membagikannya secara adil. Tidak boleh yang satu lebih banyak ataupun yang satu lebih sedikit. Jadi harus sama rata, harus sama-sama hasil pembagiannya itu seimbang atau sama. Misalkan kalian punya 4 kue dibagi 2 orang, berarti masing-masing dari orang tersebut akan mendapatkan 2 kue. Orang pertama mendapat 2 kue dan orang kedua mendapat 2 kue. Jadi dua-duanya mendapatkan pembagian yang adil, sama-sama mendapatkan 2. Lanjut. Yang pertama, pembagian dengan pengurangan berulang sampai habis. Mari perhatikan contoh berikut. 102 dibagi 17. Karena di sini kita akan mempelajari pembagian dengan cara pengurangan berulang, maka kita menghitung pembagian ini dengan cara pengurangan yang dilakukan berulang-ulang. Berikut ini adalah pengurangan berulangnya. 102 dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17 sama dengan 0. Jadi kalian harus mengulang pengurangan angka 17 ini sampai hasilnya habis atau hasilnya 0. Lalu kita hitung pengurangan berulangnya ini ada sebanyak berapa kali. Pada angka 17 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan dengan 17. Jadi, 102 dibagi 17 sama dengan 6. Soal selanjutnya, 105 dibagi 21. Cara mengerjakannya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya habis atau 0. Pengurangan berulangnya 105 dikurang 21 dikurang 21 dikurang 21 dikurang 21 dikurang 21 sama dengan 0. Lalu kita hitung. Pengurangan berulang angka 21-nya ada sebanyak berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5 kali pengurangan dengan 21. Jadi, 105 dibagi 21 sama dengan 5. Selanjutnya, hubungan perkalian dan pembagian. Coba kalian lihat contoh berikut ini. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka, hubungan dengan pembagian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi kalian harus ingat, jika angka 3-nya kita tutup, maka 15 dibagi dengan 5 pasti hasilnya adalah angka 3. Jika angka 5-nya kita tutup, 15 dibagi dengan 3 hasilnya pasti 5. Seperti itu. Jadi, perkalian dan pembagian itu saling berhubungan. Selanjutnya, 54 dikali 7 sama dengan 378. Hubungan dengan pembagiannya berarti 378 dibagi dengan 7 hasilnya pasti 54. Lalu 378 dibagi 54 sama dengan 7. Lalu untuk yang ketiga, pembagian dengan bersusun pendek. Contohnya, 488 dibagi 4. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian buat dulu seperti ini. 4 dibagi dengan 488. Nah, kalau bersusun ke bawah atau bersusun pendek, caranya kalian harus membuat seperti ini dulu. Jadi yang ada di dalam sini adalah angka 488 dan yang ada di luar ini adalah pembaginya, angka pembaginya.
Selanjutnya, jangan lupa dalam pembagian bersusun pendek, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaginya. Jadi kalian harus membagi ratusan dengan angka 4. 4 dibagi 4, nah kita bagi ya, 4 dibagi 4, yang pertama kita bagi dulu ratusan dengan pembaginya, angka pembaginya. 4 bagi 4, 1 ya. Nah, hasilnya kita taruh di atas. Hasil dari pembagian ini ditaruh di atas. Selanjutnya, kita kalikan angka 1 dengan angka 4. Kita kalikan pembaginya. Kita kalikan angka 1 dengan pembaginya. Kita kalikan ya. Nah, 1 dikali 4 hasilnya 4. Hasilnya kita taruh di bawah angka 4 yang ratusan. Setelah itu kalian kurangkan. 4 dikurang 4, 0. Karena hasilnya 0, kita tidak usah tulis. Selanjutnya kita turunkan yang angka 80-an ini, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bagi lagi. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Setiap hasil pembagian kita taruh di atas. Selanjutnya 2 dikali 4 hasilnya 8. 8-nya tulis sejajar dengan angka 8 tadi. Nah, tulis di sini hasil dari perkalian 2 dikali 4. Tulis di bawah angka 8. Setelah itu kita tarik garis, kita kurangkan. 8 kurang 8, 0. Karena 0, jadi kita nggak usah tulis ya. Karena sudah habis, maka kita turunkan yang satuannya ke bawah. Kita lanjut ke yang satuan, karena yang puluhannya sudah habis. 8 dibagi 4. Selanjutnya 8 dibagi 4. Hasilnya ingat kalau pembagian ini hasilnya kita tulis di atas. 2. Setelah itu kalian hasilnya kalian kalikan dengan angka 4. Hasilnya 8. Tulis di bawah angka 8, tarik garis dan kita kurangkan. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Lalu kita lihat di sini. Di sini ada yang angka yang belum kita turunkan? Tidak ada ya, berarti pembagian ini sudah selesai. Kalau hasilnya sudah 0 di bawah, berarti pembagiannya selesai. Tidak ada yang diturunkan lagi, berarti pembagiannya selesai. Jadi 488 dibagi 4 sama dengan 122. Coba kalian perhatikan pola yang ada di pembagian bersusun pendek ini. Setiap yang ada di bawah ini pasti akan kita bagi. Dan pembagiannya akan kita tuliskan di atas. Selanjutnya, hasil dari pembagian ini selalu kita kalikan. Nah, dengan pembaginya. 1 kali 4, 2 kali 4, 2 kali 4, dan seterusnya. Jadi langkah pertama itu kalau misalkan kita lihat ciri-ciri dari pembagian bersusun ke bawah dengan cara pendek itu, yang pertama kita harus membaginya. Ratusan dibagi dengan pembaginya berapa, puluhan dibagi dengan pembaginya berapa, terus satuan kita turunkan pembaginya dengan berapa. Jadi setiap itu dibagikan, ratusan, puluhan, satuan dibagikan dengan pembaginya, bilangan pembaginya. Selanjutnya, yang kedua, dari hasil pembaginya itu selalu kita kalikan. Nah, setelah kalian selesai membagikan, kalian harus mengalikannya. Jadi langkah yang kedua setelah membagi, kalian harus mengalikannya. Dan langkah yang ketiga, setelah kalian udah membagi, udah mengali, kalian harus mengurangkannya. Seperti itu. Nah, gampang kan contoh pembagian dengan bersusun pendek? Lalu, ini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Caranya, kalian kerjakan dengan
Yang pertama ini, selesaikan pembagian berikut dengan pengurangan berulang. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan cara mengurangkannya secara berulang sampai hasilnya 0. Lalu, tuliskan hubungan antara perkalian dan pembagian berikut. Nah, kalian bisa melengkapi titik-titik yang kosong ini dengan cara hubungan antara perkalian dan pembagian yang Ibu Guru jelaskan sebelumnya. Lalu, ini ada tugas untuk kalian kerjakan juga, selesaikan pembagian berikut dengan cara susun pendek. Jadi nanti kalian bikin caranya dengan bersusun ke bawah dengan cara yang pendek. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian mengerti dan bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.